Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kesempatan ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk boleh memuji, meninggikan dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, sehingga pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama mendengarkan akan berita kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan dan bawakan bagi setiap kita pada pagi hari ini, menggenapi rencana Tuhan. Nah, sebelum saya memasuki akan bagian kebenaran firman Tuhan ataupun menjelaskan bagian daripada apa yang kita mau bahas pada kesempatan ini mengenai menggenapi rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal postingan dari teman saya. Dia posting di salah satu media sosial, dan ini sangat menarik dan berkaitan dengan apa juga yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, dalam postingannya itu dia katakan begini: apa sih yang kamu kejar? Apakah uang? Terus kalau uang mau sebanyak apa? Mau beli apa saja dengan uang itu? Dan mau sampai berapa digit jumlah uang yang kalian mau punya? Terus selanjutnya, kalau yang kamu mau kejar adalah kepemilikan, mau rumah berapa banyak? Mau seluas apa? Terus mau mobil sekeren apa? Dan semahal apa? Terus mau gadget yang kayak gimana gitu? Atau mau aset sebanyak apa? Kalau itu bicara tentang kepemilikan. Kalau bicara tentang pengakuan, mau diakui sehebat apa? Mau sekeren apa? Mau semengagumkan apa? Mau menjadi idola seperti apa? Terus mau menjadi panutan seperti apa? Jago? Luar biasa sama siapa saja. Kalau itu berkaitan tentang yang kamu kejar adalah bicara tentang pengaruh, terus kamu mau seterkenal apa? Emangnya butuh follower sebanyak apa? Butuh influence seluas apa? Kalau yang kamu kejar adalah kesenangan, emangnya butuh sebahagia apa sih? Mau bahagia kayak gimana? Harus banget selalu happy kan? Terus kalau kamu yang kejar adalah kenyamanan, emangnya butuh senyaman apa? Mau kenyamanan hidup kayak gimana? Terus apa lagi yang masih kurang? Jadi apa sih sebenarnya yang sedang kamu kejar? Apapun bentuknya yang kamu kejar, kamu yang tahu pasti. Kalau kamu gak tahu apa yang sedang kamu kejar, coba tanyakan dirimu sendiri. Tetapi, nah ini yang penting, apapun kepercayaanmu, kita harus menelan satu kenyataan bahwa suatu saat kita akan meninggal. Kita lahir tidak bawa apa-apa, dan pulang ke sana juga tidak akan membawa apa-apa. Sebanyak apapun yang kamu kejar dan raih di atas bumi, harus direlakan saat kembali pulang. Cepat atau lambat, dirimu pun akan terlupakan, karena bumi akan terus berputar dan kehidupan akan terus berlanjut tanpamu. Kedengarannya memang kuno, tidak peduli, gak penting dan lain-lain, karena kita sudah terbiasa dengan hidup yang mau selalu mengejar dan meraih sesuatu. Tetapi pernah gak kepikiran mengenai kehidupan yang akan datang, kehidupan setelah kamu meninggal? Nah, hal yang ingin saya bahas dan sampaikan bagi setiap kita adalah di bagian akhir daripada apa yang disampaikan ini. Setiap orang ingin meraih sesuatu, bahkan tidak hanya sesuatu, tapi segala sesuatu. Setiap orang ingin mengejar apa yang mendatangkan
yang banyak dalam kehidupannya. Tetapi tahukah kita bahwa semuanya itu tidak akan kita bawa ketika kita meninggalkan tempat ini. Justru sebenarnya yang perlu kita tanamkan pada benak kita, apalagi sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, bahwa kehidupan yang kita jalani bukan hanya kehidupan yang ada di dunia ini, tetapi bagaimana kita sudah berpikir tentang kehidupan yang akan kita jalani setelah kita meninggalkan dunia ini. Bahwa ada kehidupan yang akan kita jalani setelah kita mengalami yang namanya kematian di dunia ini. Itu hal yang terpenting bagi setiap kita orang-orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui. Kalau kita berpikir, kalau kita menanamkan di dalam benak hati dan pikiran kita tentang bahwa kehidupan yang kita jalani ini bukan hanya kehidupan yang sekarang, tapi akan ada kehidupan yang akan datang, maka tentu kita akan berhati-hati dengan segala tindakan kita, dengan segala sesuatu yang apa yang ingin kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat, mungkin bukan hanya sekitar, tetapi melihat di media sosial, melihat di TV, mendengarkan berita-berita bahwa kematian itu sepertinya bukan lagi sesuatu yang wah, kenapa dia meninggal ya, tetapi sudah terbiasa. Oh, meninggal, oh ya karena COVID, oh iya, karena sudah terbiasa, karena saking seringnya kematian itu kita dengar, saking seringnya kita mungkin mengalami, orang-orang yang kita kasihi juga mengalami yang namanya kematian, sehingga kematian itu sepertinya sudah semakin dekat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk berpikir bahwa kalau kematian sudah semakin dekat, kalau kematian itu betul-betul ada, kita perlu memikirkan tentang kehidupan setelah kematian. Dan hal yang menentukan juga tentang kehidupan yang kita jalani setelah kematian adalah kehidupan kita sekarang. Bicara tentang menggenapi rencana Tuhan, itu bicara tentang kita melakukan suatu hal sesuai dengan rancangan dan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu saya mengajak kita, mari buka di dalam Yeremia 29 ayat 11 sebagai dasar kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan menjadi renungan kita pada kesempatan ini. Yeremia 29 ayat 11. Kalau Bapak Ibu Saudara temukan, kita akan baca bersama-sama bagian ini. Yeremia 29 ayat 11. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, banyak kejadian Bapak Ibu Saudara yang dituliskan dalam Alkitab mengenai rencana-rencana Tuhan bagi umatnya, dan Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk menggenapi semua rencananya. Seperti janji Tuhan, kalau kita lihat pada Abraham, Tuhan menepati semua janjinya kepada Abraham. Juga kepada Yusuf, Tuhan memberikan visi dan mimpi dan menggenapi apa yang menjadi rencananya. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap kita, dan Tuhan juga rindu supaya semua rencananya bagi kita dapat digenapi dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Bahkan bagian ini sering kita baca, sering kita dengarkan Bapak Ibu Saudara. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang memberikan keselamatan bagi kita.
Berbicara tentang rancangan Bapak Ibu Saudara, ada rancangan Tuhan mengenai rancangannya bagi kita secara keseluruhan, entah sebagai umatnya, sebagai seluruh umat manusia. Tetapi juga ada rancangan Tuhan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Satu hal yang pasti bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perlu kita ketahui bersama bahwa bagaimana supaya kita turut menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau bahwa kita menjadi bahagian di dalam rencana Tuhan itu. Dan Tuhan mau bahwa kita ikut menggenapi apa yang telah direncanakan Tuhan. Kalau saya bertanya Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara yakin bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal? Amin. Amin. Apakah rencana Tuhan itu pasti akan tergenapi? Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi hal yang menyedihkan adalah dalam faktanya, dalam kebenarannya, di dalam rancangan Tuhan bagi hidup kita, ternyata ada hal-hal yang tidak tergenapi. Tidak semua apa yang Tuhan rancangkan bagi umatnya atau bagi diri kita pribadi lepas pribadi itu tidak tergenapi ternyata. Nah, hal apa yang menyebabkan sampai rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak tergenapi? Persoalan yang terbesar atau penghalang terbesar selain dari penghalang-penghalang yang lain, Bapak Ibu Saudara, adalah diri kita sendiri. Saya ingin mengajak kita untuk melihat dulu di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 13. Ini salah satu contoh. Ada banyak contoh dalam firman Tuhan yang bicara tentang bagaimana rancangan Tuhan itu ternyata tidak tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Tidak selalu. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak sanggup dan mampu untuk menggenapi rencana itu. Tetapi ada bahagian daripada kita yang harus kita lakukan untuk ikut menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 19 katakan begini. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Apek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau memukul Aram. Janji Tuhan melalui hamba Tuhan ini, Elisa, kepada Raja Israel ini, Yoas,
bahwa dia akan mengalahkan akan musuhnya. Orang Aram ini di Apek bahkan tidak hanya mengalahkan tetapi melenyapkan akan semuanya. Itu janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kepada Raja Israel melalui hamba Tuhan Elisa ini kepada Raja Israel ini. Tetapi kalau kita baca tadi bahagian ini, Bapak Ibu Saudara, apakah tergenapi apa yang Tuhan janjikan ini? Ternyata tidak. Apa yang membuat janji ini tidak tergenapi? Salah satu penghalang terbesar adalah diri daripada Raja Yoas itu sendiri, sehingga tidak bisa menggenapi apa yang telah direncanakan Tuhan. Kalau rancangan Tuhan adalah dia bisa mengalahkan orang Aram ini, bahkan melenyapkan semuanya. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, di dalam mengikut Tuhan itu ada unik. Kadang Tuhan memberitahukan suatu rencananya, entah kepada setiap pribadi atau kepada suatu gereja atau komunitas. Nah, inilah yang membedakan kita dengan Robert. Karena kita punya kehendak bebas, Tuhan memberikan kita kemampuan. Apakah kita mau mengikuti rancangan Tuhan itu atau tidak? Seperti halnya Raja Yoas ini, persoalannya ada pada dirinya. Setelah disuruh ambil panah, dia disuruh memanah, tapi kan dia tidak tahu. Tapi Elisa langsung bilang bahwa panah ke timur. Oh iya, oke. Inilah anak panah kemenangan. Terus selanjutnya dikatakan, pukulkan anak panah itu. Yang salahnya daripada raja ini adalah bahwa dia tidak tahu mau dipukul kemana, dan dia tidak tanya ini dipukulkan berapa kali. Dia dengar, dia langsung buat sesuai dengan apa yang dia mau atau apa yang dia pikirkan. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara, kita seperti ini. Kenapa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita tidak tergenapi? Adalah karena kita mengikuti apa yang menjadi kehendak kita sendiri, bukan kehendak Tuhan. Bukan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberitahukan apa yang menjadi rancangan besarnya bagi setiap kita, bagi setiap umat. Kenapa tidak tergenapi? Karena penghalang terbesarnya ada pada diri kita. Kadang-kadang dalam mengikut Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, itu unik. Ada kalanya Tuhan menuntun kita. Ketika kita mengikuti Dia itu, Dia beritahukan satu, langsung diberitahukan yang lain. Tapi ada kalanya itu diberitahukan satu, tapi kita tunggu lama lagi. Nanti lama lagi baru Tuhan bicara. Ada banyak pengalaman anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita turut menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, menemukan tujuan dan rencana Tuhan bagi hidup kita. Itu yang pertama. Menemukan apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan bagi hidup kita. Kalau lihat di Yeremia 29 ayat 11 bagian di awal itu dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu segala sesuatu dan Tuhan Maha tahu. Dan ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu, Dia sudah rancang sedemikian rupa. Dan kalau di dalam kasih karunia-Nya kita dapat mengambil bagian di dalamnya, kita bisa ikut serta kalau Tuhan kehendaki. Hal yang pertama, menemukan tujuan dan rencana Tuhan. Ketika kita tahu bahwa Tuhan tahu segala sesuatu, Tuhanlah yang merancangkan segala sesuatu dengan tujuannya masing-masing, maka kita perlu mengerti juga bahwa ketika Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, tentu ada tujuannya juga. Dan hal yang paling menarik adalah yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara jemaat dikasih Tuhan, bahwa kalau semua punya tujuan daripada setiap hal yang diciptakan, kita juga manusia punya tujuan ketika Tuhan menciptakan kita.
Dan hal yang paling dan harus kita mengerti dan pahami, bahwa untuk dapat mengetahui tujuan daripada suatu barang atau tujuan daripada hidup kita, kita harus tanya kepada siapa yang menciptakan kita, atau kepada siapa barang itu yang menciptakan. Itu hal yang paling mendasar, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, ketika kita mau mengerti dan ikut menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan, untuk mengetahui apa tujuan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita perlu tanya Tuhan. Dan untuk tanya Tuhan, hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak percaya dengan apa yang Tuhan janjikan, maka sia-sialah rencana Tuhan. Biar Tuhan janji ini juga, tetapi kalau kamu bukan orang yang percaya kepada Dia dan tidak percaya dengan apa yang dijanjikan di dalam rencananya itu, maka tidak akan pernah menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Yang pertama percaya, yang kedua adalah bagaimana caranya untuk mengetahui tujuan dan rencana Tuhan, yaitu berdoa. Kalau lihat di Yeremia 33 ayat 3, itu menarik sekali dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara. Di Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang kita tidak ketahui. Ada banyak hal besar dalam kehidupan ini yang kita tidak mengerti. Dan Tuhan berjanji bahwa ketika kita datang kepada Dia, ketika kita berseru kepada Dia, maka Dia akan memberitahukan hal-hal itu. Dia akan memberitahukan akan hal-hal besar itu, rancangan-rancangannya yang bagaimana, yang harus kita lakukan dan harus kita genapi. Selain mempercayai, harus berdoa. Jangan lupa berdoa. Teruslah berdoa. Tetaplah berdoa. Ini hal kata-kata yang selalu diulang-ulang di dalam firman Tuhan tentang berdoa, bahwa betapa pentingnya doa itu. Berkomunikasi dengan Tuhan, bahwa ketika kita ingin mengerti rancangan Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Rancangan Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu tetapi itu tidak mendatangkan damai sejahtera, jangan-jangan itu bukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Pernah Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu terus Bapak Ibu tidak damai sejahtera, atau sebaliknya, Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu dan Bapak Ibu Saudara mengalami damai sejahtera? Contoh, mungkin menolong orang, mungkin menolongnya simpel dan biasa saja, bantu apa kayak begitu, tetapi ada rasa sukacita dan damai sejahtera tersendiri yang kita rasakan ketika melakukan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami damai sejahtera, itu artinya bahwa itu adalah hal yang dikehendaki dan dirancangkan Tuhan bagi hidup kita untuk kita lakukan. Rancangan damai sejahtera. Kalau lihat di dalam Yesaya 32 ayat 17, itu sungguh sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Yesaya 32 ayat 17 itu dikatakan ini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 6 katakan apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi siapa kebenaran itu sendiri? Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Yesaya 32 ayat 17 katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya kepada sang kebenaran itu dan hidup di dalam kebenaran itu, maka itulah yang akan menumbuhkan damai sejahtera. Siapa sumber damai sejahtera? Di dalam Roma 15 ayat 33 katakan Bapak Ibu Saudara, itu sama dengan Roma 16 ayat 20 atau Filipi 4 ayat 9 katakan bahwa sumber damai sejahtera itu adalah Allah itu sendiri. Allah adalah sumber damai sejahtera. Allah di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah. Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri.
Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan, ini hal yang tidak bisa dibeli atau didapatkan dengan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Ini hanya berkaitan dengan hal rohani, dan hanya Tuhan Allah di dalam Yesus itu yang mampu untuk memberikan damai sejahtera itu. Dan ketika Allah sumber damai sejahtera itu memberikan damai sejahtera itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menumbuhkan. Bagaimana caranya menumbuhkan? Dikatakan hidup di dalam kebenaran, percaya kepada sang kebenaran itu. Maka hal itulah yang akan membuat damai sejahtera kita itu dapat bertumbuh. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah kita menemukan tujuan dan rencana Tuhan bagi hidup kita, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah berjalan, mulai untuk melangkah step by step, selangkah demi selangkah. Itu yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Tetapi ironisnya, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui bahwa dunia ini bagaikan tempat yang sangat gelap, yang akan membuat kita tersesat jika tidak ada tuntunan. Ada banyak penuntun yang bisa diberikan oleh dunia ini, tetapi tidak ada satupun tuntunan yang bisa kamu dapatkan atau kita dapatkan di dalam dunia ini yang bisa menuntun kita dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal itu, kepada penggenapan akan rencana Tuhan. Tidak ada satupun. Hanya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka rencananya bisa tergenapi. Kalau kita sudah tahu apa yang menjadi tujuan, apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, mari melangkah, mari berjalan, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun itu hanya selangkah demi selangkah, tapi mari maju, jangan tinggal diam. Ini yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 12, salah satu contoh itu Abraham. Ketika Tuhan datang kepada dia untuk menggenapi akan panggilan Tuhan bagi Abraham, Tuhan perintahkan dia, Tuhan rancangkan dia bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa, bangsa yang besar. Tapi dia tidak diberitahukan bagaimana caranya keluar atau apa yang kamu harus lakukan setelah keluar. Lakukan dulu hal yang pertama yang Tuhan perintahkan. Keluar dulu. Nanti setelah di jalan, baru Tuhan kasih tahu lagi, oh langkahnya begini, langkahnya ke arah sana, dan seperti ini. Kadang-kadang Tuhan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita mulai melangkah untuk berjalan, ketika kita mulai melangkah step by step untuk mau menggenapi rencana Tuhan, di situ baru Tuhan akan memberitahukan langkah-langkah apa selanjutnya yang harus kita ambil. Di dalam berjalan tadi saya katakan kita memerlukan tuntunan. Dan tuntunan yang paling bisa kita andalkan adalah Tuhan. Tuhan adalah firman adalah Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu terang bagi kakiku, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi tuntunan yang paling bisa diandalkan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, untuk melangkah berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Dan ada sosok lain, yaitu Roh Kudus yang bisa kita andalkan untuk berjalan dalam rencana Tuhan, untuk menggenapi apa yang menjadi rencananya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, bagaimana supaya kita turut menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah ketekunan. Kalau lihat di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, tapi jauh di ayat 3 dikatakan di sana, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Dari ayat 2, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Apa yang dapat menyebabkan kita tekun dalam kehidupan ini? Ternyata adalah ketika kita mengalami yang namanya ujian. Ujian itu datang dari mana? Ujian itu diizinkan Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Ujian itu bisa saja datang dari setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau setia mengikut Tuhan, selalu saja ada tantangan dan persoalan. Tetapi satu hal yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, bahwa ketika Bapak Ibu Saudara mau terus setia mengikut Tuhan sampai akhir, sekalipun ada banyak tantangan dan persoalan yang kita hadapi, percayalah dan yakinilah janji firman Tuhan, bahwa itulah yang mendatangkan ketekunan. Ketika kita menyelesaikan ujian kita itu, maka kita akan memperoleh upah yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Di dalam ayat keempat itu dikatakan di dalam Yakobus 1, untuk memperoleh buah yang matang. Ketekunan akan menghasilkan buah yang matang, bukan karbitan. Seperti Yusuf yang tekun melakukan pekerjaannya walau banyak godaan dan ujian dalam hidupnya, tetapi pada akhirnya dia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Akhir dari ketekunan itu Bapak Ibu Saudara, akhir daripada sebuah usaha itu tidak akan pernah mengecewakan. Janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Janji Tuhan itu pasti akan diberikan. Ketika kita sudah melangkah dan kita bertekun di dalam apa yang kita lakukan itu sesuai dengan rancangan Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi tujuan Tuhan, maka pasti kita akan menerima upah di dalamnya. Mari kita buka dan baca bersama-sama sebagai bagian akhir dalam Ibrani 10 ayat 36 Bapak Ibu Saudara. Ibrani 10 ayat 36 katakan demikian. Kita baca sama-sama. Ibrani 10 ayat 36, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita memerlukan ketekunan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karena sesudah kita bertekun, maka pada akhirnya apa yang Tuhan janjikan itu kita akan peroleh apa yang sudah dijanjikan itu, dan Tuhan akan menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Tuhan hanya bisa menggenapi rencananya dalam hidup kita dengan keikutsertaan kita di dalamnya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, sekalipun rencana Tuhan itu indah, penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang besar, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau mengambil bagian di dalamnya, maka rencana itu tidak akan tergenapi. Bukan karena Tuhan tidak mampu, bukan karena Tuhan tidak bisa, tetapi persoalannya ada pada kita, diri kita sendiri. Dan ketika kita mau ikut ambil bagian di dalamnya, saya berani pastikan dan berani jamin seperti apa yang Tuhan firman katakan, rencana Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima